tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri, juga para hadirin sekalian, karunia yang terbesar yang telah diberikan Allah, nikmat iman ini, mari kita bersama-sama kita jaga, kita pelihara dengan cara melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi larangannya dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan berupaya melaksanakan perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi larangannya, Allah memberikan tambahan hidayah iman, sehingga kualitas iman dan tauhid kita semakin lama semakin mantap. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 66, 67, 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul insanu aida mamitu la saufa ukhraju hayya. Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud. Fa warabbika lanahsurannahum wasayatina summa lanukhdirannahum khaula jahannama jisiyah. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, ayat ini terkait dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah memberikan ajaran tauhid kepada masyarakat bangsa Arab, bahwasanya yang patut disembah hanya Allah, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan untuk kehidupan akhirat. Maka ada seorang kafir yang bernama Ubay bin Khattab. Ubay bin Khattab tidak percaya terhadap adanya kehidupan akhirat. Dia secara demonstratif memegang dan mengambil tulang manusia yang sudah rapuh. Kemudian tulang itu diremukkan menjadi debu. Kemudian dia secara demonstratif, masa tulang yang sudah remuk, yang sudah jadi debu, kok bisa dihidupkan kembali? Itu hal yang sangat mustahil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surat Maryam ini, ada orang kafir yang berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak akan sungguh-sungguh dibangkitkan kembali? Apa jawaban Allah? Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud. Maka bagi Allah mudah saja. Allah memberikan kita pemahaman yang logik, yang sangat masuk akal. Kalau Allah membangkitkan kembali tulang-tulang yang sudah jadi debu, maka itu adalah sangat mudah, karena Allah yang menciptakan manusia pertama kali. Allah saja mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada.
sesuatu yang tidak ada sama sekali kemudian diciptakan oleh Allah. Maka ketika manusia itu kemudian menjadi tulang belulang, maka sangat mudah sekali bagi Allah untuk membangkitkan kembali sesuatu yang sudah ada, padahal Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada saja mampu. Karena itulah maka dijelaskan di dalam ayat 68-nya, maka demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, orang-orang kafir memang tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat, dan itu disebutkan juga di dalam surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'una bima amiltum fadzalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir menginginkan alla yub'asu, agar besok dia tidak dibangkitkan lagi. Sudah mati, ya sudah mati selesai. Apa jawaban Allah? Kul, katakan Muhammad kepada mereka, bala, tidak seperti itu. Latub asunna, pasti kalian semua akan kami bangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum. Untuk apa dibangkitkan oleh Allah? Akan kami beritahukan kepada kamu sekalian, bima amiltum, apa saja yang telah kamu lakukan di dunia. Fadzalika 'ala Allahi yasir, dan itu adalah sangat mudah bagi Allah. Karena itulah maka kepercayaan adanya hari kiamat, kebangkitan, adalah bagian dari rukun iman yang harus kita yakini. Orang-orang kafir menghendaki tidak dibangkitkan. Karena itulah maka ketika dibangkitkan, kaget. Di dalam surat Yasin ayat 52, Allah membakukan bagaimana kekagetan orang-orang kafir ketika dibangkitkan. Qalu ya wailana mamba'asana mim marqadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka berkata, ya wailana mamba'asana mim marqadina, wahai celaka, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Maka dijawab oleh malaikat, ya wailana mamba'asana mim marqadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah janji Allah yang sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itulah maka Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan berbekalah kamu sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah bekal kita untuk menghadap Allah di kehidupan akhirat. Allah telah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya bahwa manusia nanti akan dibangkitkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kamu itu ingkar kepada Allah? Kok bisa-bisanya kalian itu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulunya kalian itu tidak ada. Fa ahyakum, kemudian kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini untuk masa yang sangat singkat. Kemudian summa yumitukum, kemudian setelah itu kita dimatikan oleh Allah. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itulah maka sebagai orang mukmin, maka kita sudah mengimani keyakinan kita bahwa nanti kita dibangkitkan.
Allah telah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ada dua janji yang diberikan oleh Allah ketika kita di dunia. Yang pertama, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Yang pertama adalah innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim naro, pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali kulit-kulit mereka terkelupas akibat panas daripada api neraka, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru agar supaya mereka merasakan siksa yang sangat pedih. Itu adalah janji Allah. Yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang kafir. Kemudian janji yang kedua ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah surga. Inna wala yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sehingga Allah menciptakan tempat neraka diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Penghuni tetap neraka adalah orang-orang kafir, sedangkan penghuni surga adalah orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka tidak ada kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik karena kita dilahirkan dari keluarga muslim ataupun bersinggungan dengan Islam. Tetapi yang jelas saat ini kita telah mendapatkan hidayah dari Allah, dimasukkan ke dalam agama Islam, telah memeluk agama Islam. Maka ini adalah nikmat yang karunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Fatir ayat 32, summa aurasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'inillah dzalika wal fadlul kabir. Allah mengingatkan kita di dalam surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita adalah orang-orang yang telah diwariskan kitab Allah, yaitu Al-Quran, sebagai umat Rasulullah SAW. Maka di dalam surat Fatir ini kondisi umat Islam dibagi menjadi 3 golongan. Surat Fatir ayat 32, yang pertama adalah sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, kelompok yang paling atas. Kemudian yang kedua yang tengah, yaitu muqtasid, yang tengah-tengah. Kemudian yang paling bawah adalah dzalimun nafsi, orang yang sering berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka barometer yang pertama adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu berbuat baik, perintah Allah dilaksanakan, kemudian larangan-larangan Allah ditinggalkan, sunnah-sunnah dilaksanakan, dan makruh ditinggalkan. Maka orang-orang yang kelompok sabiqun bil khairat, para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mujahid fisabilillah, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang istiqomah, mereka inilah kelompok yang teratas. Sayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan bighairi hisab, dengan secara langsung. Kemudian kelompok yang kedua adalah muqtasid, tengah-tengah, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, kemudian sunnah kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak, tetapi perintah dilaksanakan dan larangan ditinggalkan. Kelompok tengah-tengah ini adalah kelompok
orang-orang yang beriman, dan nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu dzalimun li nafsi. Orang-orang yang diberikan iman oleh Allah, diberikan karunia iman oleh Allah, tetapi masih sering berbuat kemaksiatan, sering berbuat kedzaliman, sering perintah-perintah Allah ditinggalkan, sering larangan-larangan Allah dikerjakan. Itu adalah kelompok yang ketiga, dzalimun li nafsihi. Maka kelompok ketiga inilah akan dihisab oleh Allah. Bisa jadi karena kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan, maka kemudian Allah memberikan sanksi, dimasukkan ke dalam neraka terlebih dulu. Meskipun Allah, Rasulullah menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang punya iman, akhir kehidupannya dengan kalimat tauhid akan dimasukkan ke dalam surga. Kaum hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bisa jadi kita mampir dulu kelompok yang ketiga ini di neraka dulu. Bukan penghuni tetap, tetapi penghuni tidak tetap. Karena ketika orang-orang sudah masuk surga dan neraka, kemudian Allah memerintahkan malaikat, cari hamba-hambaku, meskipun punya sedikit iman, keluarkan dari dalam neraka. Cuman kita tidak tahu berapa lama hamba Allah itu, tergantung pada keadilan Allah, tergantung pada kedzaliman yang kita lakukan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tentunya itu adalah keadilan. Bagaimana adil kalau orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah dengan orang yang kurang seberapa taat kepada Allah. Karena itulah maka sangat adil sekali kita serahkan kepada Allah. Tetapi kita mengharapkan agar supaya kita betul-betul nanti bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena sayangnya Allah kepada kita, Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surat Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Di mana di siksa api neraka itu adalah waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun, penjaganya adalah malaikat yang sangat kasar, sidatun, yang sangat keras, la ya'suna ma amarallah, tidak akan mengingkari perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan, tidak bisa disuap, tidak punya rasa belas kasihan, diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa dengan seberat-beratnya orang-orang kafir. Karena itulah maka diperintahkan kita tidak hanya menyelamatkan diri kita saja, tetapi kita diperintahkan untuk menyelamatkan keluarga kita, baik keluarga inti, anak istri, maupun keluarga besar, keluarga kita, agar supaya terhindar dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan bebungah kepada kita di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min syai'in kullum ri'im bima kasabarohin. Di dalam surat Tur ayat 21, Allah memberikan bebungah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kalau tadi di dalam surat Tahrim ayat 6, kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita, tidak hanya diri kita, tapi juga keluarga kita. Maka di dalam surat Tur ayat 21, Allah memberikan bebungah
bahwa kalau kita, keluarga kita sama-sama beriman, sama-sama beramal soleh, maka nanti kita akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangan sampai kemudian kita ada keluarga kita kemudian dicampakkan di dalam neraka, naudzubillah. Karena itulah maka masing-masing kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita agar supaya tetap istiqomah, dalam melaksanakan perintah Allah, sehingga nantinya kita bertemu dengan keluarga kita. Ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahuna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ujian-ujian, mulai dari ujian diperintahkan untuk membawa istrinya Hajar di tempat yang jauh di sisi Baitullah dengan anaknya kecil yang masih kecil. Kemudian diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Kemudian bahkan puncaknya diperintahkan untuk membunuh anaknya Ismail. Maka kemudian Allah mengangkat setelah melalui ujian-ujian dan lulus. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahuna qala inni ja'iluka linnasi imama. Saya angkat engkau Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati, ya Allah juga anak keturunanku. Dan itu kemudian dari keturunan Nabi Ibrahim, mulai dari anaknya Iska, yaitu sebagai nabi. Kemudian anaknya Iska, Yakub, cucunya Nabi Ibrahim juga sebagai nabi. Kemudian anaknya Yakub, yaitu Yusuf, cicitnya Nabi Ibrahim juga sebagai nabi. Kemudian anaknya dari Hajar, Ismail juga sebagai nabi. Dan kemudian sampai Rasulullah, sampai kemudian dari Sarah menjadi sampai Nabi Isa. Tetapi apa jawaban Allah? Wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Ya, keluargamu kecuali anak turunmu yang zalim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya untuk ajaran tauhid, bahkan yang ayah kandungnya tidak hanya tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim, tetapi justru membuat patung untuk disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim telah memberikan nasihat kepada ayahnya, tetapi kemudian tidak hanya diterima, Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. Dan Nabi Ibrahim tetap terus memintakan kepada Allah. Tetapi ketika Nabi Ibrahim melihat sampai akhir kehidupannya ayahnya dalam keadaan kafir, Nabi Ibrahim berserah diri. Saya berlepas diri karena sudah takdir Allah, orang-orang kafir tidak bisa dimintakan ampun. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itulah mari kita jaga iman kita, karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah. Kita jaga iman dan Islam kita, tidak hanya diri kita saja, tetapi keluarga kita, agar supaya nanti dipertemukan Allah di hari akhir, dimasukkan bersama-sama dalam surga Jannatun Naim. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbika sawaba wa khairu amala wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, i'lamu anna wa ta'ala shalla ala nabihi qadiman wa bada bi nafsi ta'liman wa qala wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam khutbah yang kedua tadi sudah saya sampaikan, yaitu ketika orang-orang kafir di dalam Al-Quran tadi saya sampaikan bahwasanya
Allah membangkitkan kita untuk diberitahukan apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Setiap saat gerak-gerik kita ini dicatat oleh dua malaikat. Wa inna alaikum lahafidin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian nanti catatan itu akan diberikan kepada kita pada waktu hari kebangkitan nanti. Karena itulah untuk mengedit catatan-catatan itu, menghilangkan catatan-catatan yang jelek, maka satu-satunya cara yaitu dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Istighfar dan bertaubat itu adalah merupakan proses editing terhadap catatan-catatan amal kita. Ketika kita melihat film demikian bagus, maka bisa jadi adegan itu telah diedit, diulangi dengan berbagai kali sampai kemudian yang terbaik. Demikian juga mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan kita lakukan. Allah sangat amat senang. Di dalam hadis disebutkan kegembiraan Allah terhadap orang yang bertaubat itu adalah melebihi kegembiraan seseorang yang berada di padang pasir, kemudian perbekalan unta dan perbekalan makanannya hilang di tengah padang pasir. Betapa susahnya, karena berarti kemungkinan hidup sangat kecil, kemungkinan mati sangat besar. Tetapi ketika ia tertidur dan bangun kembali, ternyata perbekalannya ada semuanya, kembali lagi. Betapa gembiranya ketika tadi sudah hampir kematian, kemudian timbul lagi dan kemudian bisa melanjutkan. Maka kegembiraan Allah lebih daripada kegembiraan seperti itu. Karena itulah mari kita sebelum kita doa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasul ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.